Kevin Dix dikit lagi gabung timnas Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk kabar terbaru tentang Kevin Dix. Yang mana sebagaimana kita ketahui, Kevin Dix ini merupakan incaran lama dari PSSI. Tetapi tidak digubris oleh beliau karena mungkin prospek timnas Indonesia saat itu belum menjanjikan. Sehingga ia menganggap timnas Indonesia sebagai the last option dan timnas Belanda sebagai first option. Itu wajar, itu merupakan hal yang realistis. Secara umur dia mungkin pada saat itu umur 25-26, sekarang sudah 27. Dan dia juga masih berharap kepada timnas Belanda. Tetapi akhir-akhir ini sepertinya Kevin Dix ini udah mulai goyah pemikirannya guys. Ditambah lagi semakin banyaknya pemain-pemain Belanda yang menyusul masuk ke timnas Indonesia. Apalagi dengan pemain sekelas Miss Hilgers aja yang masih berusia 23 tahun dan dari transfer market aja sudah lebih lebih besar, lebih mahal ketimbang Kevin Dix. Mungkin ini sebagai bukti bahwasannya Kevin Dix udah mulai goyah. Bukan sebagai bukti, ini mungkin sebagai alasan kenapa Kevin Dix itu sudah mulai goyah guys. Kenapa? Miss Hilgers yang 120 M aja akhirnya goyah dan pindah ke Indonesia. Apalagi pemain yang sekedar 69 M. Kalau menurut dari transfer market ini 69 M aku lihat ya. Nah, mungkin ini jadi acuan dan alasan terkuat Kevin Dix udah mulai melirik timnas Indonesia sebagai sebagai negara selanjutnya guys. Memang kita tahu kalau dari segi performance Kevin Dix ini nggak kalah dengan Miss Hilgers ya, walaupun kita tahu dari segi posisi berbeda. Kevin Dix ini berada di di right back, dia itu sebagai back sebelah kanan, back sayap kanan, sedangkan Miss Hilgers ini posisi sebagai center back. Nah, dengan kehadiran Miss Hilgers memperkuat timnas Indonesia, ini menjadi motivasi tersendiri bagi Kevin Dix sehingga Kevin Dix itu pengen juga join kepada timnas Indonesia. Secara Kevin Dix ini masih berharap sebelumnya untuk bisa bergabung dengan timnas Belanda dan itu wajar. Dia masih berharap karena apa? Karena dia sebelumnya juga sudah memperkuat timnas Belanda untuk usia umur guys. Dia sempat bermain di under 19, under 20, under 21. Dan dia itu sudah menciptakan caps yang lumayan. Di under 19 dia 4 kali, under 20 dia itu 5 kali, dan under 21 dia 7 kali. Total dia udah 16 caps. Ini total yang cukup banyak untuk umur timnas kelas umur guys. Nah, maka wajar juga dia ingin menanti kejelasan untuk di timnas Belanda. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, sepertinya harapan daripada Kevin Dix ini sudah mulai tertutup guys. Mengingat Ronald Koeman juga tidak akan memilih pemain-pemain yang sudah tua-tua banget ya. Jadi dia pasti akan mencari pemain yang relatif muda. Ditambah lagi saingan daripada Kevin Dix ini cukup berat di posisinya. Untuk di right back itu ada Lusarel, itu dia umurnya masih 24 tahun yang bermain di klub Leipzig. Kemudian memang ada pemain yang 1 tahun lebih tua daripada Kevin Dix yaitu Denzel Dumfries. Tapi itu dia main di klub Inter Milan yang bermain di Liga Italia. Pasti dia itu memiliki kompetisi yang lebih kompetitif lah ketimbang daripada Kevin Dix yang bermain di Liga Denmark ya bersama dengan Copenhagen. Nah, jadi kenapa kita kembali lagi ke topik? Kenapa tadi kita bilang bahwasanya Kevin Dix sebentar lagi akan masuk ke timnas Indonesia? Karena dilansir dari media Denmark yaitu namanya Bold mengatakan bahwasanya pemain FC Copenhagen yaitu Kevin Dix mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Pengakuan tersebut disampaikan melalui media termuka asal Denmark yaitu Bold. Sebenarnya kata Kevin Dix nih, PSSI pertama kali menghubungi agen saya katanya. Nah, tentu saja ini merupakan suatu kehormatan besar jika bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Dan ditutup dengan dia katanya bahwasanya tapi saya juga harus realistis. Ya kata dia kan. Saya juga masih punya impian untuk bisa mewakili Belanda. Tapi saya juga harus realistis karena ya kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Secara umur dia juga sudah 27 tahun guys. Nah, kita bahas nih. Jadi Kevin Dix ini kata dia udah mulailah dia udah mulai ribut-ribut di media tentang dia udah dihubungi PSSI dan sebagainya. Sebelum timnas Indonesia
udah mulai masif merekrut pemain-pemain diaspora ini guys, Kevin Dix ini tidak terlalu menggubris tentang kepindahannya atau tentang ketertarikan PSSI dengan dirinya. Nah, tetapi setelah sekian makin banyaknya pemain-pemain Belanda yang udah mulai pindah haluan ke timnas Indonesia, nah dia itu seperti ikut FOMO gitu guys. Jadi dia tidak mau ketinggalan karena dia juga sempat pernah dikontak sama PSSI. Dia kayak semacam memberikan percikan api lagi bahwasanya ayo PSSI rekrut aku lagi. Mungkin. Nah, ini namanya juga analisa-analisa gembel ya kan, bisa jadi benar bisa jadi salah. Nah, jadi ketika dia sudah mengatakan seperti itu, berarti kan ada indikasi dia sebenarnya pengen untuk membela timnas Indonesia. Tinggal deal-dealannya aja yang kurang dengan timnas Indonesia, guys. Mungkin pihak manajer tim atau mungkin PSSI akan memberikan semacam perjanjian bagaimana tentang Kevin Dix yang akan main untuk timnas Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya menurut aku, kalau memang terlalu ribet dan terlalu banyak daripada syarat-syarat yang ditentukan oleh Kevin Dix, maka pemain ini ya tidak harus kita paksakan juga untuk membela timnas Indonesia. Seperti kata Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir, pemain timnas Indonesia yang memang betul-betul layak kita naturalisasi ya memang yang siap-siap berjuang guys, yang memang betul-betul ingin berjuang untuk timnas Indonesia gitu kan. Contoh Bang Jai ketika dia udah pindah ke timnas Indonesia dari negara sebelumnya, dia malah kena pajak lebih besar di klubnya sekarang di Liga Italia guys. Padahal kalau mungkin dia pakai negaranya kemarin, dia nggak akan pernah kena pajak sebesar itu. Tapi itulah bukti tanda dia itu cinta kepada timnas Indonesia guys. Bisa kita bilang kalau Kevin Dix udah memberikan sinyal-sinyal seperti ini, kayaknya prediksi aku tinggal menunggu waktu guys. Memang banyak sih santer berita beberapa pemain yang akan diisukan akan bergabung dengan timnas. Ada namanya Jairo, baru ada Kevin Dix, baru ada si Emil, baru terakhir si Pascal. Nah, tetapi kayaknya kalau dari keempat pemain ini yang paling besar kemungkinan aku mungkin mikirnya Kevin Dix atau Jairo. Karena Kevin Dix ini udah langsung ngasih statement guys. Nah, ini kan indikasi sebagai tanda kayaknya mungkin ada pergerakan nih di balik layar yang kita nggak tahu, kan? Tambah lagi juga PSSI sangat gacor ya, sangat getol banget untuk merealisasikan pemain. Kayaknya sekarang ini tinggal nunggu salaman. Kalau misalnya nanti udah salaman sama Pak Erick Thohir, udah fix lah dia nanti ditransfer ke timnas Indonesia. Nah, hal yang paling sangat menggelitik saat ini adalah ketika itu kita sangat kepo atau sangat penasaran dan sangat menunggu-nunggu tentang transfer klub, kan, pemain untuk klub. Kali ini yang paling membuat penasaran penonton atau supporter timnas Indonesia adalah transfer pemain pindah negara. Sebelumnya kan pindah-pindah klub ya kan. Oke, pemain MU pindah ke sini, pemain City pindah ke sini, pemain Madrid, Barca pindah ke sini. Sekarang yang paling kita tunggu-tunggu adalah siapa nih transfer pemain lagi yang akan bergabung kepada timnas Indonesia. Seperti itu guys. Memang terdengar cukup lawak, tetapi memang itulah hal yang terjadi saat ini guys. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya timnas Indonesia itu memang betul-betul serius untuk menghadapi Piala Dunia ini. Betul-betul serius untuk memajukan timnas Indonesia ini. Jadi meskipun nanti timnas Indonesia amit-amit ya tidak lolos ke Piala Dunia, setidaknya kita sudah mulai membangun namanya pondasi yang cukup kuat sehingga kedepannya nanti kita udah settle dan tidak lagi fokus kepada naturalisasi, kita udah fokus kepada pembangunan skema di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Memang sekarang ini kan skema mungkin tidak terlalu memang dipentingkan, tetapi pasti tidak akan maksimal. Kenapa? Banyak pemain yang baru-baru datang gabung pasti belum ada chemistry di antara yang lain guys. Nah, tetapi jika semua pemain itu sudah klop, disitulah nanti skema itu akan diterapkan, dan apabila diterapkan maka hasilnya pasti akan menjanjikan guys. Tapi cobalah kita berandai-andai jika betul nih Kevin Dix bisa gabung ke timnas Indonesia, maka kita sudah memiliki 3 back yang berkualitas. Untuk di tengah kita pasti udah ada nanti kalau nggak Miss Hilgers dengan Bang Jai. Ini kalau misalnya kita formasi 4 back ya. Kita kalau misalnya pakai formasi 4 back, maka Bang Jai dan Miss Hilgers pasti di tengah. Kiri udah ada Verdong dan kanan ada Kevin Dix. Ini kalau 4-4-nya itu bermain, gila. Ini back paling mewah di Asia Tenggara udah pasti back Indonesia. Bahkan untuk Asia kita itu kalah hanya dengan Jepang ataupun Korea.
Selebihnya kita bisa bersaing untuk back 4 back itu guys. Itu kalau kita misalnya pakai 4 back. Kalau kita misalnya pakai 3 back, aku mungkin bisa sarankan Bang Jai, Miss, sama Kevin Dix juga guys. Jadi Kevin Dix ini tidak hanya jago di right back, tapi juga bisa di center back. Nah, maka dari itu ini pemain cukup potensial untuk timnas Indonesia guys. Maka jika masuk ini Kevin Dix resmi ke Indonesia, maka bakal ada lagi pemain kita yang akan tergusur dari timnas Indonesia. Nah, jika tidak ingin tergusur, maka tingkatkan kualitas. Maka dari itu dibumbuilah timnas Indonesia ini untuk bekerja keras, motivasi sebagai bahwasanya aku mau masuk timnas, mesti kerja lebih keras lagi. Itulah motivasi daripada diadakannya besar-besaran program naturalisasi pemain diaspora atau pemain keturunan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang komentar daripada Kevin Dix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.